Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salisuha utawi kaping telune papat iku al-wafa'u nuhoni bil ahdi kelawan janji. Wa maknahu utawi maknane wafa'u bil ahdi iku ayu addiya yen to nekani sapa siwa kal faraidho ing pira-pira fardhu ngendi fi waqtiha ing dalem pira-pira wektune faraid. Yang nomor 3 dari 4 yaitu adalah kita nuhoni janji, memenuhi janji. Memenuhi janji yaitu adalah ayu adhiya al-faraidu fi waqtiha. Kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita di dalam waktunya. Jangan sampai di luar waktu. Kita Islam. Nah, ketika kita Islam, kita itu sudah berjanji. Rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itu semuanya adalah kewajiban kita, janji-janji kita ketika kita sudah masuk Islam, maka kita akan menjalankan seluruh kewajiban kita. Atau rukun iman yang 6, iman kepada Allah, malaikat, para utusan, kitab, kiamat, dan pesten takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya itu adalah janji-janji kita ketika kita sudah masuk Islam untuk menjalankan seluruh kewajiban kita. Faraid, fardu, sholat, ketika sudah masuk waktunya sholat, ya kita sholat. Jangan sampai di luar waktu. Ataupun zakat, ketika kita zakat fitrah, ya ketika maghrib sampai khotib mau naik ke mimbar, ya kita sudah zakat. Ataupun haji, ketika kita udah ada sangu, ada biaya, kita ya wajib berangkat haji. Nah, itu menjalankan kewajiban kita fi waqtiha, dalam waktunya. Nah, kalau di luar waktu ya pasti namanya qadha, karena keteledoran kita terhadap kewajiban kita. Robinguha utawi kaping papate papat iku ijtinabul haddi, ngedoi batas. Wa maknahu utawi maknane ijtinabul haddi iku ayat tani bayan to ngedoi sapa si wong maharimallahi ta'ala ing pira-pira larangane Allah Ta'ala maha luhur sapa Gusti Allah. Yang nomor 4 dari 4 tentang urusan agama yaitu adalah ijtinabul haddi. Kita tahu Allah punya undang-undang. Ada haram, ada halal, ada subhat, ada makruh. Nah, kita sudah tahu. Nah, kita menjauhi batas-batasannya yang udah ditentukan oleh Allah. Allah membuat batas 1 meter, kita jangan sampai lebih dari 1 meter. Karena di luar 1 meter itu adalah haram. Yang halal semeter, ya semeter. Yang haram semeter, semeter. Tidak boleh lebih dari itu. Ukurannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Quran, As-Sunnah kita tidak menemukan
ambil dari yang lain, kitabus salaf. Karena kita tidak bisa terlepas dari kitab salaf. Kita langsung ke Al-Quran mungkin kita tidak paham, langsung ke hadis kita tidak tahu hadis. Nah, kita dari maqalatul ulama. Nah, batasannya kita udah tahu, haram tahu, halal tahu. Nah, kita jangan sampai melebihi batasannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza faslun. Utawi ki kono nang fasal suci ngebate fasal fi taharati ing dalam fasal martelahaken sesuci. La yasihu ora sah apa raful hadasi ngilangi hadas, wala izalatun najsilan ora sah ngilangi najis. Illa bimain angin kelawan banyu mutlakin kang mutlak. Wa huwa utawi banyu mutlak iku ayakuna yento ono apa banyu ana iku tahiron suci fi nafsihi ing dalam awak dheweke banyu mutahhirun tur nyuciaken li ghairihi maring liyane banyu. Fasal menerangkan tentang masalah sesuci. Sesuci adalah keseharian kita yang kita jalankan. Kita bangun tidur sikat gigi, ada ke WC, ada mandi kadang ataupun wudhu. Nah, sesuci, bersih dari najis. Nah, bersih itu pasti memakai air atau memakai batu atau memakai kayu ataupun memakai tisu. Nah, sesuci tidak sah. La yasihu raful hadasi wala izalatun najsi illa bimain mutlakin. Kalau dengan air kita sesuci, menghilangkan najis dari kita sendiri ataupun dari najis yang lain, itu tidak bisa kecuali dengan air mutlak, yaitu adalah air yang suci dari air itu sendiri. Air itu suci asli tanpa ada najis. Nah, air itu juga mutahhirun li ghairihi, bisa menghilangkan najis atau bisa mensucikan dari najis dari yang lainnya air itu. Contoh, air sumur, air hujan, air sungai, air laut itu adalah air mutlak. Air yang tidak kena najis. Nah, itu airnya itu suci, bisa untuk mensucikan yang lain. Wa huwa ghairul mutanajisin wa ghairul mustakmal wa ghairul mutakhayyir takhayyuran katsiran bi khalitin tahirin yastaghni al ma'u anhu wal mutanajisu wa huwa ma waqa'at fihi. Wa huwa khairul mutanajisi wa huwa utawi banyu mutlak iku khairut tunajisi, banyu kang ora najis. Wa khairul mustakmali lan ora wis den enggo. Wa khairul mutakhayyiri lan liyane banyu kang wis owah. Takhayyuran kelawan owah kathiron kang akeh. Bi khalitin sebab dene perkara kang nyampuri tahirin kang suci. Yastaghni kang semugi opo al-ma'u banyu nganu saking tohir. Air mutlak yaitu air yang tidak kena najis, air yang belum pernah dipakai. Juga air itu tidak berubah dari rasanya, warna ataupun baunya. Yang air itu adalah air mutlak. Air mutlak yaitu adalah sebuah air yang ketika dipindahkan tempat tetap air. Air putih diwadai gelas jadi tetap air namanya berubah-ubah tapi tetap air. Contoh, air putih kita masuk ke gelas, kita bilang air putih. Masuk ke ceret, air putih. Masuk ke kulah, tetap air bening atau air putih. Masuk ke galon, tetap air putih.
tetap namanya air. Ya, yang air itu tidak kena najis juga tidak pernah dipakai, entah itu untuk bersih-bersih, untuk membersihkan kuku, belum pernah dipakai. Dan air itu juga tidak berubah rasanya, baunya ataupun warnanya. Bikholitin tohirin, karena ada sesuatu yang mencampuri. Contoh, kalau air banyak, itu kalau kejatuhan najis, yang penting tidak berubah warna, bau, Allahumma ataupun sholli rasa. ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya adalah Sampai dua- situ itu dua namanya kulah. at-tahiyat. Dua kulah itu 216 liter. 216 liter. Itu air banyak ataupun lebih. Ketika kejatuhan najis, yang penting tidak berubah salah satu sifatnya, maka air itu tetap suci. Tapi kalau air kurang dari 216 liter, itu air kurang dari 2 kulah. Maka ketika kejatuhan najis, ya punten, kotoran hewan, ayam apa-apa, lah air kurang dari 216 liter kejatuhan najis, walaupun tidak berubah sifatnya, itu najis. Tapi kalau air banyak kejatuhan najis, yang penting tidak berubah warnanya, baunya ataupun rasanya, itu suci, karena itu air banyak. Kecuali air yang 2 kulah 216 liter ataupun lebih kejatuhan najis, kalau berubah ya jadi najis. Wal mutanajisu utawi banyu kang kenang najis iku wa utawi mutanajis iku ma banyu wa kongatang tumibo opo ma fi ing dalam banyu opo najasatun najis khairu makfuhin kang ora den ngapur opo ngandha najis wa taghayyaru lan dadi opo ma ing kana lamun ono opo alma banyu ana kasiron akeh biang qad balagha lawan teman-teman tumaka apa banyu kula taini ing rong kula fa aksara mongko luwi akeh awa ilam yatakhoyar utawa senajan ora owah apa banyu ing kana lamun ono apa banyu one kolilan banyu kidik aidunal kula taini tegese kurang saka rong kula, ya yang tadi yang barusan. Air najis yaitu adalah air yang kejatuhan najis. Walaupun tidak berubah rasanya, baunya ataupun warnanya, kalau kurang dari 2 kulah tetap najis. Kalau yang banyak 2 kulah lebih, ukuran 216 liter atau lebih, kalau berubah yo najis. Wal musta'malu utawi banyu kang wis den enggo iku wa huwa utawi banyu iku mak barang rofanga kang bisa ngilangi apa mak, ngilangi hadasan ing hadas auzala utawa ngilangi apa mak khobasan ing rereget wa kana lan ono apa banyu ono kolilan kidik. Lah tadi banyu yang suci, banyu yang najis, yang terakhir adalah banyu mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah pernah dipakai untuk menghilangkan najis atau untuk menghilangkan kotoran. Kita main, kita jalan-jalan, pulang kita cuci tangan. Nah, air yang udah dipakai itu adalah air mustakmal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutaghayyiru utawi banyu kang owah iku taghayuran kelawan owah kasiron kang akeh bima kelawan dene barang zukir kang wis tutup apa mak iku wa utai banyu iku alladzi banyu yang kane kang kacegah apa banyu itlaqo ismil ma ing mutlaqe jenengane banyu ngalahi ing atase mak bihaitu yadusu kelawan sekirana yen to anyar teko lahu kaduwe mak apa ismun jeneng akharun kang weneh
kal marokoti koyotene dudu. Air yang berubah, yang berubahnya itu lebih banyak karena sebab dene barang dukiro mana air yang berubah banyak karena benda suci yang campur dengannya adalah air yang tak bisa disebut air mutlak lagi dan sudah memiliki nama lain, misalnya air kuah. Contoh, air mutlak adalah air putih, air bening, entah itu di dalam kulkas ataupun dimasak jadi air matang, itu tetap air putih, maka boleh untuk sesuci. Ataupun air musammas, air yang pernah dijemur kepanasan, itu bisa untuk sesuci walaupun makruh. Yang penting air yang kita gunakan adalah masih air putih, air bening, tidak pernah dicampur dengan yang lain. Nanti kalau dicampur, contohnya adalah kopi, air bening, air panas campur kopi jadi air kopi, ataupun air teh, ataupun air sirup, ataupun air kuah. Nah, kalau sudah berubah, air yang sudah berubah, ada air es, ada air sirup, ada air kopi, air teh, ataupun Coca-Cola, ataupun yang lain, ataupun air tadi kuah, lah itu air yang sudah berubah, maka tidak boleh untuk sesuci, karena syarat sesuci adalah air yang suci dan mensucikan. Nah, ini kenapa dibahas? Karena keseharian kita tidak terlepas dari yang namanya air, karena air adalah sumber kehidupan. Mungkin tanpa air tidak bisa ada kehidupan. Nah, kita sebagai manusia, ya kita punya kewajiban kita, yaitu adalah kita beribadah, dan salah satu syaratnya adalah kita berhadas atau menghilangkan hadas, wudhu ataupun mandi. Yang kita gunakan medianya adalah air, maka air dibahas yang pertama kali untuk sesuci, karena nanti yang bisa mensahkan kita baca Quran, boleh pegang ataupun kita sholat, itu syarat yang pertama adalah kita menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau air yang sudah berubah warnanya, baunya ataupun rasanya, itu kita jangan gunakan. Lagi mana caranya? Ya kita tinggal lihat di kulah ataupun di toren ataupun di keran. Ya kita dalam hati meyakinkan bahwa air ini adalah air suci, maka kita sah. Tapi kalau kita ragu, wah jangan-jangan ini air sudah kejatuhan najis, tapi kita wudhu saja, kita mandi saja, dalam keadaan kita masih ragu, itu kita tidak sah. Maka ketika nanti kita wudhu, kita mandi, dalam hati kita tanamkan, kita mantapkan bahwa baik air yang akan kita pakai adalah air yang suci dan mensucikan. Walaupun mungkin kita camping ke gunung, pas kita camping di sana terang, ada banyak sekali air solokan, cacingan air banyak. Lah kita mau wudhu, kita cari air yang genang banyak, tidak ada, cuma ada yang solokan-solokan kecil-kecil yang kurang dari ukuran 2 kulah, 216 liter dalam satu lubang, nggak ada, adanya solokan yang kecil-kecil. Itu gimana? Kita tinggal meyakinkan saja, yakin air ini suci sampai sana, sah. Yang satu mungkin teman kita ragu, jangan-jangan di sana ada kotoran manusia yang terhalang oleh kayu. Nah, kalau sudah gitu, orang itu ragu, tidak meyakinkan air itu suci, orang itu wudhu saja tidak sah. Tapi yang tadi wudhu saja dengan keyakinan air ini adalah suci, mensucikan, walaupun mungkin kenyataannya di sana itu ada kotoran manusianya, tapi karena dia yakin, tidak tahu, yang penting tidak tahu, wudhu saja yang penting yakin,
al-maj'al hadzal ma' tahuran. Nah, kita yakin suci, ya suci. Seperti makan. Kita makan yang enak, yang daging-daging. Kita yakin ini makanan halal, daging halal. Walaupun kenyataannya ini daging yang haram umpama. Karena kita yakin ya halal. Tapi nyatanya itu adalah ayam halal, kita ragu. Kita ke tempat mana, kita makan, pas mau makan kita ragu. Jangan-jangan ini adalah bangkai. Kita makan saja, ya haram. Karena keraguan-keraguan dalam kita itu nanti juga ikut mempengaruhi kehidupan kita dalam beribadah ataupun yang lain. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.